Itu kamu bisa masukkan lah perusahaan. Ini kamu banyak perusahaan juga. Itu lu pegang sini ya, coba. Ada pegang apa? Ya, sini aja. Ya, Allah itu. Pekerja saya sekian itu bisa katakan itu. Enggak usah menghubungi mahasiswa. Langsung saja. Kuliah kita sampai pada topik ke-14. Kemarin sudah kita bahas kuliah kita tentang BIM dan ke internal. Sekarang kita lanjut materi untuk BIM dan ke internal untuk materi yang berikutnya. Ya. Baik, berikutnya sekarang adalah cara kita menganalisis dari ke internal yang bekerja pada sebuah BIM. Ya. Suara saya cukup jelas? Jelas, Pak. Ini sampai lagi bisa penyok. Sorry, kita masalahnya kita ini mahasiswa. Mahasiswa itu jadi kemarin sudah kita bahas mengenai diagram-diagram, gaya geser, dan gaya internal pada BIM. Mengevaluasi sebuah permasalahan dan studi kritis. Akhir kemarin sampai sini ya. Baik, langsung saja saya lanjutkan. Misalkan ini sebuah BIM dengan tumpuan di B dan di D, beban di A dan di C. B sesuai dengan gambarnya ini adalah B ini adalah tumpuan. Kalau seperti ini berarti dia menggambarkan tumpuan pin. Kalau D ini adalah tumpuan roll, D, ya, tumpuan roll. Nah, oke saya betul itu. Itu diagram penugas, diagram. Jadi sesuai dengan yang sudah saya berikan kemarin, bahwa untuk tumpuan pin kita menggambarkan diagram benda bebasnya sesuai dengan karakteristiknya, maka nanti reaksinya adalah ada dua arah, suhu X dan suhu Y secara mudahnya. Sedangkan untuk tumpuan roll atau tumpuan binding, ini gaya reaksinya adalah selalu tegak lurus terhadap bidang tumpuan. Tumpuannya kan yang mendasar ini, maka nanti gaya reaksinya adalah selalu tegak lurus terhadap bidang tumpuan ini. Ya, Bapak. Mau PKL di sini semua lembar ya. Ya, mulai tugas mingguan aja. Berikutnya, inilah contoh gambar FBD-nya. Jadi FBD-nya atau diagram benda bebasnya ini adalah bebannya tadi yang di A, ini beban di C, kemudian ini adalah gaya reaksinya.
Ini gaya reaksi Digi. Ingat ya, ini tadi pada soal sebelumnya kan sudah diketahui berapa besarnya diagram besarnya gaya reaksi dV dan dT. Maka kita cari dengan cara kemarin. Kita tentukan dulu, maka akan hitung 46 kN dan 14 kN. Oke, sebelum kita lanjutkan, ada yang masih ingat gimana caranya menentukan gaya reaksi kemarin? Dengan menggunakan apa? Rumusan gaya dengan menggunakan sigma F sama dengan 0, sigma momen sama dengan 0. Ya, kalian semua kan sudah, saya rasa sudah bisa, tidak ada masalah ya. Jadi ini dicari dengan menggunakan mekanika yang kemarin. Saya rasa itu tidak ada masalah lagi tentang materi yang kemarin. Materi kemarin itu adalah ini ya. Nah, untuk menyelesaikan ini dengan menggunakan sigma F dan sigma momen. Ya, teman-teman, sudah saya upload di sini ya. Sini ya. Oh, maaf, di sini. Tanggal 8. Dengan 15 Desember ya. Jadi sudah saya upload di sini. Silakan untuk gimana cara menentukan diagram benda bebas dan menentukan reaksi tumpuan pada BIM. Ini A dan B. Maka sekarang kita materi berikutnya. Ini juga sama cara mencarinya dengan itu. Reaksi B dan reaksi D. Dengan sigma momen sama dengan 0 dan sigma F sama dengan 0. Oke, gitu ya. Nanti kemudian ketika kita analisis, maka kita akan mendapatkan diagram shear stress, diagram gaya geser, dan ini adalah diagram momennya. Oke, gimana cara menentukannya? Maka kita akan bahas hari ini. Ya. Yang penting ini tidak masalah yang ini ya. Saya harapkan ini nggak ada masalah lagi cara menentukan reaksi B dan D. Sama caranya dengan ketika kita pada pertemuan tanggal 15 Desember kemarin. Semoga itu betul-betul diperhatikan. Ya, gitu ya. Nah, sekarang contoh soal. Jika sebuah BIM dengan tumpuan DA, ya, tumpuan DA dan tumpuan DB, kemudian ada beban di C sebesar 600 pon, LP itu pon. Satuan internasional kan ada British dan ada satuan internasional SI. Ini menggunakan British, jadi pon, kemudian kilogram force, kemudian feet, ya, jadi pound feet dan seterusnya. Ya. Ini nanti juga sama, bisa menggunakan, bisa sampai konversi dalam bentuk newton maupun meter. Feet kan berarti meter ya, jadi berapa, 1 feet berapa meter itu bisa dikonversi satuan. Misalkan ini adalah bebannya sebesar 600 pon di C dan 4.000 pon feet di D. 4.000 pon feet ini notasinya digambarkan dalam bentuk garis. Berarti menggambarkan apa ini? Menggambarkan apa? Parah. Menggambarkan apa nih? Momen. Kalau ini menggambarkan gaya beban terpusat. Kalau ini menggambarkan momen. Jadi lihat dari satuannya sudah kelihatan. 4.000 pon feet. Atau 4.000 Newton meter. Momen kan satuannya Newton meter. Kalau beban saja, Newton saja atau pon saja.
600 pon kalau British atau 600 Newton kalau SI. Ini juga sama. 4.000 pon fit kalau dalam SI berarti 4.000 Newton meter. Tapi ingat ya, nanti kalau mau konversi ya 600 pon itu berapa kilogram, berapa Newton dan seterusnya. Beda, sama. Berapa Newton atau satu. Kemudian 100 feet berapa meter nanti ada. Yang penting kita ini kan menggunakan satuan British. Tidak ada masalah untuk itu. Jadi misalkan sebuah beam ini dengan mekanisme seperti ini, 600 pon, 4.000 pon fit, kemudian ini jarak-jaraknya sudah diketahui semua. C letaknya di 10 feet dari A dan D sejauh 5 feet dari C dan 5 feet juga dari B. Ini adalah momen gayanya. Kemudian tentukan, carilah atau gambarlah shear dan shear diagram dan bending moment diagram. Kita diminta menggambarkan diagram geser dan diagram moment. Diagram moment dan diagram geser. Langkahnya yang pertama, ini adalah menurut saya sesuatu yang wajib ada, yaitu menggambarkan FBD atau free body diagram. Harus menggambar FBD atau diagram benda bebas. Sampai sebagai seorang engineer harus bisa menggambarkan FBD. Sampai harus bisa menggambar teknik. Sampai harus bisa menggambar notasi-notasi dalam engineering. Itu memang itu ciri khas orang engineer kan itu. Jadi dia pintar konversikan dalam bentuk grafis. Kemudian menghitung support reaksi atau gaya reaksinya. Ya, gaya reaksi dihitung dulu. A dan B berapa reaksinya? Dihitung harus bisa. Setelah itu baru menentukan gaya internal dari beam tersebut dengan menggunakan atau dengan cara kita nanti menggunakan cutting beam atau menggunakan potongan pada setiap segmen pada beban-beban yang bekerja ini. Jadi nanti kita buat potongan antara A dan C ada beban, kita buat potongan di sini. Antara C D ada beban, kita buat potongan di sini. Antara D dan B ada beban dan reaksi, kita potong di sini. Jadi kita akan ingin tahu berapa sih gaya internal pada A, C, D, B, apakah sama? Nah, kalau ingin tahu kita lihat satu, apakah A ke C itu besarnya sama bebannya. C dan D besarnya sama. D dan D besarnya sama. Apakah sama? Belum tentu kan? Ini kalau dalam uji nanti akan kelihatan mana yang pecah duluan. Mana yang retak duluan. Itulah berarti konsentrasi beban terbesar di sana. Jadi nanti akan buat potong. Dari seluruh ini, mana yang menerima beban paling berat? Kita harus tahu. Maka akan kita analisis. Baik. Jadi yang pertama, kita langkah pertama tadi menentukan FBD. Kita gambar FBD-nya. Ini kah FBD? Ya. Kita mengetahui ini 600 pon, 4.000 pon fit. FBD-nya, nah ini berarti tinggal kita buat. Inilah reaksi di A. Ini reaksi di B. Sebenarnya kurang satu ini AZ, maka ada juga AX. Tapi kita melihat di sini gaya bebannya ini semuanya vertikal dan membentuk 0 derajat terhadap suhu Y atau tidak membentuk sudut terhadap bidang datar, melainkan sudutnya cuma 90 derajat. Jadi kan tidak ada yang gaya yang searah suhu X. Sehingga ASB-nya 0, maka kita bisa menganggap AX-nya tidak ada. Langsung aja, Y dan B. B ini karena tumpuan roll, maka kita bisa menggambarkan BY saja. Ya. Oke. Jadi yang pertama kita mencari reaksi tumpuan di AY dan ya.
reaksi AY dan BY. Menggunakan apa? Sigma momen B sama dengan 0, atau bisa juga sigma momen A sama dengan 0. Seperti kemarin ya. Sigma momen B sama dengan 0. Apa aja momen B? Berarti B ini sebagai tumpuan. Ya, sebagai tumpuan berarti ada A terhadap B ini jaraknya berapa. Kemudian ada C, beban di sini terhadap B ada berapa. Kemudian momen terhadap B. Ya. Jadi AY terhadap B jaraknya berapa ini? 10 tambah 5 tambah 5. 20. 10. Kemudian 20. AY arahnya kan ke atas. Asumsi kita AY arahnya ke atas. Ingat ya, FBD tadi cara mengembangkan. Ini kan tegaknya ke bawah. Maka kita buat asumsi ke atas. Ke atas. Salah benarnya nanti ketika kita itu akan ketentuan. Oh harusnya ke atas atau ke bawah akan kita. Tapi sebagai asumsi bisa kita ambil secara logika ini ke atas. Karena ini adalah kalau sumbu negatif. Maka AY kalikan 20. AY ini belum diketahui yang kita cari. AY jaraknya 20. AY 20. Karena AY kalau terhadap B ini. Berarti ini AY ke sumbu Y positif. Berarti nanti putarannya kemana? Arah ya. Sarah. K minus AY kali 20. Kemudian 600 pon. 600 pon ini dibulatkan menjadi 0,6 Kilogram. ya, bukan kilogram. Beda. Ya. Jadi mungkin jadi 1 KIP itu sama dengan 1000 pon. Ya, jadi kalau 600 ton berarti 0,6 KIP. Paham ya? Ini tidak ada masalah ya? Ya, nggak ada masalah. Oke. Jadi 1 KIP besarnya adalah seperti 1 kilonewton sama dengan 1000 newton. Atau 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Itu sama. Jadi berarti 600 pon 0,6. Jadi 600 pon ini dikalikan jaraknya berapa ini? Terhadap B 5 tambah 5. 10 kan? 10. 10. Sehingga kita dapatkan 0,6 kali 10. Kemudian P ini kan arahnya, C ini arahnya kan ke sumbu Y negatif. Sehingga terhadap B putarannya mana? Putarannya Berlawanan. berlawanan. Jadi plus Berlawanan. 0,10. Kemudian sekarang ini momennya adalah 4000 pound feet. Momen ini sudah dalam bentuk momen. Momen kan satuannya pound feet. Berarti ini nggak perlu kita kalikan lagi dengan 5, tidak perlu karena sudah momen sudah diketahui. Kalau berbentuk gaya beban baru kita kalikan. Tapi ini sudah bentuk momen, dari ketahui momennya adalah 4000 pound feet. Maka tinggal kita masukkan 4000 pound feet. Arahnya ini sudah ketahui. Ini mana arahnya ini? Kalau panahnya seperti Sarah, Pak. Sarah. Sarah. KIP kali feet. Kan ini dibulatkan 4000 sama dengan 4 KIP. Sehingga menjadi 4 KIP. Kemudian arahnya searah menjadi minus. Sehingga kita jumlahkan di sini. 20 AY minus plus 0,6 berarti 6 ya. 6 dikurangi 4 berapa? 2 ya. Ini min 20 pindah ruas jadi plus. Ini sudah plus. Berarti kan sama plusnya. 20 AY sama dengan 2. Berarti AY sama dengan 10. 0,1. ya. Ya, bisa.
20 AY sama dengan 2. Berarti kalau 1 AY 0,1. Itu? Anda tanyakan? Berarti AY besarnya 0,1 KIP. Betul? Ya. Berikutnya, sekarang kita mencari BY. Mencari BY bisa sigma momen A sama dengan 0. Bisa ya? Bisa. Atau menggunakan sigma FJ. FJ kan ada AY, ada 600, ada BY. Maka kita jumlahkan sigma F terhadap sumbu Y itu apa aja? Ada AY. Ini asumsinya ke atas. Ingat ya, ketika kita menghitung di sini AY 0,1 plus ya, berarti arah yang kita asumsikan ini sudah benar. Tidak perlu kita rubah. Berarti AY memang benar-benar arahnya sumbu Y positif karena hasilnya plus. Nah, berarti kita pakai untuk menghitung di FY ini. Sehingga AY plus BY. BY kan juga kita asumsikan ke atas plus BY. Ini 600 minus 600 pound. Atau kita beratkan menjadi 0,6. Sehingga 0,1 ditambah BY min 0,6 sama dengan 0. Sehingga BY sama dengan 0,5. 0,6 tidak keluar. 0,6 ya. 0,6 kurangnya 0,5 KIP. Jadi inilah reaksi BY dan AY. Masing-masing ternyata BY ketemunya plus. Berarti arah BY ini sudah benar. Berapa? 0,5 KIP. Ya. Sampai sini ada tanyakan? Tidak ada? Sudah semua ya? Ini masih mengulangi yang kemarin. Bukan ulangi. Metodenya sama dengan kemarin. Maka yang kemarin harus paham dulu, dipahamkan kalau masih ada yang bermasalah. Ya. Dan kita lanjutkan. Kemudian kita akan mencari gaya-gaya pada masing-masing segmen ini. Ada AC, CD, dan DB. Oke. Maka kita membuat potongan, ada 1-1, ada 2-1-2, ada 3-3. Artinya apa? Artinya bahwa BIM ini kita akan mencari reaksi pada internal pada batang antara A dan C. Berarti sepanjang AC ini. Maka kita bisa menggunakan metode potongan atau section. Kita buat potongan satu-satu. Jadi AC ini kita potong di sini. Pokoknya dimanapun, pokoknya sepanjang AC ini bisa di sini, di sini, di sini. Kemudian untuk CD kita buat potongan dua-dua antara C dan C. Kita buat potongan. Kemudian antara DB juga sama. Kita buat potongan antara D dan B di sini. Sehingga kita punya 3 potongan. Dengan menggunakan data yang tadi, sudah kita dapat bahwasanya A tadi atau AY adalah 0,1 KIP, BY 0,5 KIP. Sedangkan ini 600 pound, 4000 feet, pound feet. Inilah data yang kita dapat. Ya. Sekarang kita dapatkan. Untuk potongan pertama, potongan 1-1. Jika ini kita potong di sini, maka kita dapatkan ini. Ya. Jadi A kita potong set antara AC, maka dalam ini yang potongannya. A, kemudian potongannya sejauh X. Jadi sepanjang AC ini kita anggap saja jaraknya X. Di mana X adalah jarak antara A dengan C. Pokoknya X itu besarnya antara 0 sampai dengan 10 feet ini, panjangnya 10 feet. Jadi dimanapun X ini dia sepanjang A sampai C. Nah, di sini bisa. Pokoknya. Terima kasih, Ustaz. Oh, boy. Terima kasih. Ya. Jadi inilah potongannya. Jadi 0 sampai dengan X sampai dengan 10 feet. Inilah panjangnya. Maka kita gambarkan FBD-nya. Yang pertama A, kemudian inilah gambar potongannya. Kemarin kan sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ketika kita memotong suatu batang, maka kita bisa menggambarkan
diagram internalnya, FBD internalnya. Yang pertama adalah ketika batang ini ada beban, ini ada reaksi, maka dia akan ada geser. Maka kalau kita potong di sini akan ada geser V. Ya, V. Anggap saja V-nya ini arahnya sembunyi negatif. Kenapa? Karena A ini kan sembunyi positif, ya kita ambil aja V-nya sembunyi negatif. Kemudian ini ada momen juga, karena di sini ada bekerja ada X, maka ada momen, maka inilah gaya momennya. Ada momen, ada V. Maka kita mencari momen pada potongan satu-satu. Momennya, momen yang bekerja, karena ini adalah sebuah mekanisme statik, maka pasti seimbang. Maka kita menggunakan konsep keseimbangan bahwa sigma momen sama dengan 0. Momen apa yang bekerja antara potongan A dengan sepanjang X ini? Jadi yang pertama adalah momennya adalah M itu sendiri, M kan ini, berarti M ini arahnya kan berlawanan ya, kita ambil berlawanan. Ini kan searah, kita momennya kita ambil berlawanan. Maka karena berlawanan kita ambil momennya positif, M positif. M positif, kemudian dari sini 0,1 atau AY ini terhadap X jaraknya. Berarti kalau kita tumpuannya di sini, maka AX A terhadap potongan ini sejauh X ya. Berarti 0,1 dikalikan jaraknya X. Itulah momen antara A terhadap potongan ini. Sehingga 0,1 kali X. Arahnya kan ini ke atas, maka putarannya searah jarum jam. Sehingga min 0,1 kalikan X sama dengan 0. Ada lagi? Sudah ada lagi. Cuma ada ini saja kan momennya kan aja. M-nya ini dan momen terhadap A. Sehingga M dikurangi 0,1 kali sama dengan 0. Sehingga momennya adalah, ini kan pindah luas ya, menjadi plus 0,1 kali kan X. Nah, sekarang tinggal kita cari. X-nya kan sepanjang A sampai C. Nah, kita bisa mengurutkan. Nek M-nya itu, misalkan X-nya adalah 0, maka M-nya juga 0. Kalau M-nya 1, maka kalau X-nya 1, M-nya menjadi berapa? 0,1 kali 1. Kalau M-nya, X-nya 2, kan di sini ya. Ini bisa 1 feet, 2 feet, 3 feet, dan seterusnya sampai 10 feet ya. Saya kira turutkan ya. Sampai terakhir 10 feet. Sehingga MA, kalau di X sama dengan 0 sama dengan 0, kalau X sama dengan 10 sama dengan 0,1, berarti 0,1 kali kan 10 berapa? 1 kan? Atau 1000, ya 1000 feet. 1000 pound feet, ya. Kalau X-nya 5, berapa? 0,5. 0,5. 0,5 KIP feet atau 500 pound feet. Jadi ini bisa kita ambil semua ya. Jadi misalkan, jadi ini bisa kita mencarinya untuk M berapa saja? M untuk X sama dengan berapa? 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3, dan seterusnya sampai dengan X sama dengan berapa? 10. Ini kan dari sini ya. Mana saya singkat aja biar enggak enggak terlalu banyak. Yang penting saya tahu, oh, X-nya kita dapat pojok X-nya 0, berarti potongannya kan di sini. Berarti ya, kalau X-nya 1 berarti di sini, berarti 0,1 kali 1 berarti 0,1 kalau ini 2 ya, terus seterusnya begitu.
Ya. Jadi apa namanya? Nilai momennya tergantung berapa feet atau berapa jarak. Nah, itulah kita dapatkan jadi M 0,1 X. Inilah persamaan untuk momen gaya. Sekarang yang kedua. Sekarang untuk gara gesernya. Sigma F sama dengan 0 juga. Gaya geser di sini sigma F potongan satu-satu, sigma F sama dengan 0. Gaya geser itu kan gaya yang searah untuk atau untuk memberikan patahan atau bendingnya. F ini ada V-nya sembunyi negatif, ini A sembunyi positif. Karena berlawanan arah. Karena ini adalah gaya reaksi, makanya kita ambil berlawan arahnya sehingga minus V ini atau minus J ini plus J. Sehingga F11 adalah A ini dan juga min V. M-nya tidak masuk karena M sudah masuk sini karena momen gaya. Kalau gaya geser kan ini aja V dan A. Sehingga 0,1 ini A minus V. Untuk jarak X berapapun V-nya tetap sama ini. Iya, nggak berubah. Sehingga persamaannya adalah sigma F gaya geser sama dengan 0, yaitu 0,1 dikurangi V sama dengan X-nya tidak berpengaruh. Sehingga V adalah 0,1 kali V. Jadi untuk X-nya sama dengan 0, jarak 0, V-nya 0,1. Untuk X sama dengan 1, tetap juga V-nya 0,1. Jadi berapapun jarak V-nya ini, berapapun jarak V terhadap X ini, nilainya sama dengan 0,1, tetap sama. Jadi tidak terpengaruh terhadap gaya, terpengaruh terhadap jarak X-nya. Ya, sudah, itu. Ada yang ditanyakan sampai sini? Bisa ya? Saya lanjutkan kalau gitu. Saya lanjutkan untuk berikutnya. Sekarang untuk potongan 22. Potongan 22 adalah antara C dengan D. Kita buat potongan. Kita potong. Maka kita dapatkan potongannya A, C, dan DV ini. Atau DX, maaf. DX ini. Jaraknya kan sama. A ke potongan ada sejauh X. Ingat, antara A dan C sudah kita ketahui 10 feet. Ya. Maka sekarang kita dapatkan persamaan kedua untuk potongan 22 adalah sigma momen D22 atau potongan 22 sama dengan 0. Sama dengan 0. Maka momennya apa yang bekerja? Kita ingat di potongan 22 ini. Jadi sigma momen pada potongan 22 ini ada. Maaf Pak, nggak kelihatan. Gimana? Ya, mohon maaf. Ada pertanyaan tadi gimana? Saya lanjutkan ya. Jadi untuk potongan ini, potongan 22 ini kan di sini. Maka kita dapatkan AC dan potongan terhadap. Maka kita dapatkan potongannya adalah AC dan sejauh X ini. Kita ketahui bahwa AC 10 feet. Ya, 10 feet. Maka X-nya ini tinggal tambahnya berapa ini? Nah, ini adalah tambahannya. Jadi X adalah 10 feet ditambah tambahan sedikit ini. Ya. Jadi sekarang seperti persamaan yang pertama tadi, jadi sigma momen di potongan 22 sama dengan 0. Momen di sini 0. Maka kita tabulasi sekarang. Apa zaman bekerja? Yang pertama adalah M. M ini M. Dan kita M ini lagi. M. Kemudian karena ini berlawanan berarti plus M dikurangi A terhadap X ini. Berarti 0,1 dikalikan X. Ini kan tambahnya X. Ya. X ini kan. Berarti 0,1 kalikan X. Ingat ini kan A-nya ke atas atau sembunyi positif, maka putarannya searah sehingga minus 0,1 kalikan X. Ditambah sekarang 600 atau 0,6 KIP. Sehingga 600 momennya jaraknya kan ini. Antara 10 feet
dengan X. Nah, berarti berapa nih jaraknya? Ya kan tinggal X dikurangi 10. Jarak ini kan dia. Ini kan tidak ketahui. Berarti cara mencarinya kan tinggal X dikurangi 10 feet. Jarak antara C terhadap potongan ini. Sehingga 0,6 kalikan X min 10. 0,6 itu ini ya. Nah, jadi kemudian 600 ini arahnya akan ke bawah. Sehingga terhadap potongan ini putarannya membentuk putaran berlawanan sehingga plus. Sehingga kita dapatkan persamaannya M dikurangi 0,1 X ditambah 0,6 kalikan X min 10 sama dengan ya X min 10. Kan jaraknya 600 kan ini ya, jaraknya ini. Maka jarak ini sama dengan X dikurangi 10 feet. X dikurangi 10 feet. Ya, gitu ya. Sehingga kita bisa sederhanakan persamaannya menjadi M dikurangi 0,1 X ditambah, nah ini kita sederhanakan aja. 0,6 kali X dikurangi 0,6 kali 10 min 6. Ya. Inilah persamaan. Sehingga M-nya ini kan bisa kita sederhanakan lagi menjadi 0,1 ditambah 0,6 berapa? 0,5 ya. 0,5. Plus ya. Tapi karena ini M, kita pindah ruas supaya mudah. M sama dengan, jadi momennya sama dengan, ini pindah ruas jadi minus 0,5X. Ini minus jadi pindah ruas sama dengan menjadi plus ya. Min 0,5X ditambah. Nah, inilah persamaan momen untuk potongan kedua. Sampai sini ada tanya kan? Ada ya. Nah, sekarang berapa momennya untuk potongan dua-dua ini? Ya ini persamaannya. Tinggal kita tabulasi. Ya X untuk 10 feet. Kalau mulainya dari 10 feet ini ya. Untuk X 10 feet sama dengan M-nya sama dengan 0,5 kali kan 10 ditambah 6. Untuk berikutnya 11 feet. Ini kan apa namanya? Setelah feet kan 11 feet ya. 10 feet ya. Setelah 10 feet kan ini. 10 feet berarti inilah nilainya 0,5 plus 1 KP feet. Tapi untuk momen setelah 11 feet berarti 0,5 kalikan 11 plus 6 dan seterusnya. Ya. Kemudian untuk 12 feet juga sama. Tinggal kita tabulasi di sini ya. Jadi ini X-nya. Ya, jadi X-nya ini saya jadi untuk X sama dengan berapa? 11. Kemudian X sama dengan berapa tadi? 12. X sama sampai 15. Dan seterusnya sampai dengan X sama dengan 15. 15 kan temennya ini, 0,1. Ya ini. Kalau 12 ya sampai itu sendiri ya. 0,5 minus ya, kalikan 12 plus berapa. Ya, itu. Oke. Ada pertanyaan? Mudah kan? Nah, sekarang mencari diagram atau mencari besarnya gaya gesernya. Kayak geser. Gaya gesernya simak F22, artinya potongan pada 22 ini adalah A, V, dan 600 atau 0,6 KP. Sehingga 0,1 ini ke atas berarti plus, 600 ke 0,6 ke bawah arahnya atau bunyi negatif berarti min 0,6 dikurangi V. Sehingga V-nya ini kan udah ruas plus 0,1 dikurangi 0,6 KIP. Berapa? V-nya min 0,5 KIP. Untuk X 10 feet sampai dengan 15 feet tidak terpengaruh. Semua nilainya, diagram gesernya adalah sama, min 0,5 KIP. Ya, gitu. Itu untuk diagram gesernya. Sudah sampai sini ada tanya kan? Ada tanya kan? Saya rasa tidak ada masalah ya. Pokoknya pelan-pelan dipahami.
ini hanya butuh ketelitian saja dan ketelatenan, teliti dan telaten gitu aja. Tidak ada yang lainnya. Ya, gitu aja ya. Ini tidak ada masalah kan? Ya, kalau nggak ada masalah saya lanjutkan. Sudah? Sudah ya? Saya lanjutkan sekarang. Berikutnya untuk potongan ketiga-tiga. Jadi potongan 2 ke potongan 3 antara D dan D. Ya, inilah potongan 3. Potongan 3 ini, maka kita dapatkan di sini potongannya. Ya, jadi potongannya di sini. Jadi antara A, C, D. Ingat, jaraknya 10 feet. Sudah kita dapatkan tadi pada potongan pertama. 15 feet. Sudah kita dapatkan potongan 22. Sekarang untuk potongan ketiga. Setelah 15 feet, antara 15 sampai dengan 20. Berarti X-nya antara 15 sampai dengan 20 feet. Ya. Sekarang berapa besar momennya? Kita lihat di sini. Bahwa sigma momen pada potongan 3 sama dengan 1 M ini. Jelas, M-nya plus karena berlawanan jarum M. Kemudian 0,1 kp yang tadi terhadap X-nya ini. Berarti 0,1 kalikan X. Ya. 0,1 kalikan X. Ingat, ini kan arahnya berlawanan, searah berarti minus. Minus 0,1 kalikan X. Kemudian yang 600 sama dengan tadi. 0,6 kalikan X. Min berapa nih? Min 5. Jadi 0,1 X ditambah 0,6 X min 10 min 4 sama dengan 0. Ya. Oke. Kemudian untuk M sama dengan min 0,5 kalikan X plus 10. Kita sederhanakan persamaan ini. Kita samakan persamaannya. Ingat ini kan sudah 4 ini nggak perlu kita kalikan jarak. Ya karena sudah untuk momen nggak perlu kita kalikan lagi. Ya, jadi nggak perlu kita kalikan lagi. Jika min 4 gitu aja. Arahnya setelah dalam jam. Kita dapatkan, kita sederhanakan 0,1 X plus 0,6 kalikan X kalikan 0,6 kalikan 10 dikurangi 4. Sehingga min 0,5 X ditambah 10. Ingat ya, ini kan tinggal kita pindah ruas sama dengan saja. Sehingga menjadi tandanya berlawanan. Ini minus 10 menjadi plus 10. Ini plus 0,5 jadi min 0,5. Sehingga inilah persamaannya min 0,5 X plus 10. Sehingga untuk X sama dengan 15 feet, berarti 0,5 kali 15 plus 10. Untuk X antara 15 sampai dengan 20, ya kita cari. Sama dengan tadi, caranya untuk X misalkan berapa? Berapa? X sama dengan 12, kok 12? So. Ya, kemudian ini tambah 17. Sampai dengan 20. Maka kita dapatkan X sama dengan 20 sebesar M-nya adalah 0,5 kali 20 plus 10. 0 KIP. Ya, 0. Karena momennya kalau sudah sampai sini kan 0. Ya.
P. Itu untuk momen gaya. Sekarang untuk diagram gesernya juga sama. Ada A, ada 600, ada V. Ini momen ini tidak masuk karena dia kan gaya momen, bukan gaya geser. Maka 0,1 min 0,6 min V. Sehingga besarnya 0,5 KIP minus. Sehingga berapapun panjangnya X, tetap V-nya atau diagram gesernya tetap sama sebesar minus 0,5 KIP. Ya, gitu aja. Oke, sampai sini kita tanyakan. Ya, ya, tidak ada ya. Pak. Pak bertanya Pak, Ya, itu yang 0,6 X min 10 min 4 sama dengan 0, terus M min 0,1 X plus 0,6 X min 6 itu namanya dari mana Pak? Dari 0,6 kali 10. ya. Dari sini tadi ya, 0,1 X 6 kalikan X tadi. Dari sini tadi. Dari sini tadi. Karena ini adalah gaya momen untuk apa namanya X yang awal tadi. Karena momen di sini, momen apa namanya yang 4.000 ini, tidak perlu kita cari momen gayanya lagi. Kenapa? Dia sudah berupa momen gaya. Pak mau tanya Pak. Ya. Untuk MB sama dengan min 0,5 dikali 20 ditambah 10 sama dengan 0 KIP FT. Itu wajib kan 0 Pak? Untuk yang MB itu hasilnya 0 KIP FT. Itu wajibkah hasilnya 0? Maksudnya wajib kan? Ya katanya tadi kalau sampai akhir 0 gitu. Bukan wajib. Maksudnya wajib. Kita lihat di sini, ketika jaraknya dia sudah mendekati 0, maksimal. Kamu ya sudah di dari pertemuan ini keluar min 0,5 kalikan 20 plus 10 hasilnya kan 0. Tidak ada kan? Nanti kan sama dengan 0. Artinya kan dia berada di X jaraknya. Jadi kita nanti bisa lihat diagram ini, diagram momen. Nah, diagram momennya tadi, kalau kita sudah dapatkan masing-masing momen kayak di potongan satu-satu ini kan ini ya. Jadi untuk M-nya adalah untuk jarak X-nya 0 itu 0. Untuk MC jarak maksimum untuk potongan satu kan 1. Jadi ini adalah gambarnya atau menggambarkan diagramnya 0 kemudian ke 1. Ini ke 1 atau 1000 KIP. Kemudian untuk potongan 22 kan potongan 22 ini. Pada potongan kedua-dua untuk jarak X-nya adalah 10, maka ini adalah jarak besarnya momen gaya. Ketika kita bergerak jaraknya mulai dari 11 sampai dengan 15, momennya kan semakin lama semakin turun. Bahkan ketika mencapai maksimal jadi minus 1,5 di sini. Momennya di sini. Kemudian ketika kita sampai pada potongan di titik D, momen gaya yang besarnya ini di 4000 pound feet ini sebesar min 0,5, maka dia akan naik lagi sesuai dengan besarnya gaya ini.
untuk M sama dengan 15, maka besarnya 2,5 KIP feet atau 2.500 pound feet. Ternyata hasilnya semakin lama ketika jaraknya bertambah 16, 17 dan sampai dengan maksimum 20, maka dia akan nol kembali. Jadi inilah diagram momen gayanya. Jadi semakin dia kembali ke reaksinya atau ke tumpuannya, maka akan kembali nol. Makanya gaya ini mekanisme jadi setimbang. Kenapa? Karena masing-masing reaksi dan juga area aksinya kita jumlahkan hasilnya nol. Diagramnya seperti ini. Ya. Jadi kita lihat dari hasil persamaan yang kita dapat ini bahwa untuk momen gaya pada jarak 15 sampai 20 ini untuk yang momen tadi yang terbesar 2.500 ini untuk titik saya ulangi lagi sebesar 2,5 KIP feet atau 2.500. Semakin kita tambah jaraknya bertambah untuk potongannya bergeser ke 16 terus dan seterusnya momennya semakin turun. Ketika mencapai 20 ya dia menjadi 0. Nah, itulah penjelasannya kenapa kok menjadi 0. Kalau tidak 0 berarti sistem ini tidak setimbang. Berarti sistem ini tidak bersifat statik, tidak statik. Dia mengalami puntiran atau gerakan bending gitu ya. Atau mengalami unbalance, tidak seimbang. Sehingga bisa jadi tumpuannya itu bergerak, entah itu naik atau turun. Maka itu tidak bisa dikatakan sebagai seimbang. Kalau seimbang maka jumlahnya adalah 0. Itu harus. Kenapa harus 0? Kalau ketika kita mengerjakan atau mengalami suatu sistem mekanika, statika, maka pasti berlaku bahwa sigma gaya harus 0. Nah, tidak 0 berarti dia tidak statik, dia bergerak. Kenapa? Karena jumlah gayanya tidak sama dengan 0. Sama juga ketika kita ilustrasi, ketika kita melihat atau kita mengamati orang yang melakukan tarik tambang gitu ya. Tarik tambang pada antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Ketika sama-sama kuat, maka kan akan berhenti tambang itu. Tali itu akan berhenti. Tapi ketika salah satu sudah kehilangan gayanya, maka akan cenderung pada yang lebih besar, maka akan bergerak. Maka itu sudah nggak statik lagi, sudah berubah menjadi dinamik, bergerak. Nah, jadi kunci dari keseimbangan adalah jumlah sigma F sama dengan 0. Makanya tadi ketika kita melihat di sini sigma momen di potongan 33 ini, maka MB-nya menjadi 0. Ya, mungkin itu secara singkat. Demikian juga untuk gaya diagram gesernya. Untuk satu-satu ini diagram geser, ini diagram momen ya. Jadi untuk diagram momen kita bisa gambarkan sesuai dengan persamaannya tadi. 0, kemudian untuk A sampai dengan C, artinya jarak antara 0 sampai dengan 10, kita gambarkan ini 10, atau sama 1000 ya, 1000 pound atau 1 KIP. Kemudian kalau 10-15 juga kita gambarkan antara 0,5, antara 1 sampai dengan minus 1,5. 1000 sampai 1500 negatif. Kemudian ketika potongan 33, kita dapatkan 2,5 KIP feet atau 2.500 pound feet sampai dengan 0. Maka ini diagram gaya momennya. Kemudian untuk diagram stress atau gaya geser, kita dapatkan di data ini. Untuk potongan satu-satu, besarnya adalah 0,1 KIP atau 1000 pound. Maka inilah antara jarak 0 sampai 100 ya, atau 100 KIP atau 100 pound atau 0,1 KIP. Untuk potongan 10 sampai 20 sama nilainya min 0,5 sama. Jadi kita gambarkan ini seperti ini. Inilah gambar diagram V atau diagram geser. Ini gambar untuk diagram momen gaya. Dah cukup. Saya rasa itu materi kita untuk hari ini. Mungkin kalau ada yang belum paham nanti bisa didiskusikan lagi, bisa saya lanjutkan untuk minggu depan. Karena saya ini jam 10 ada ada
pertemuan. Jadi kuliah ini mungkin saya cukupkan sekian. Nanti kalau memang masih ada yang belum paham atau ada yang mau didiskusikan, bisa buka di forum diskusi atau nanti bisa bertanya lewat saya di e-learning ini, di forum diskusi ya. Atau bisa juga nanti minggu depan, insya Allah semoga kita bisa lanjutkan lagi materinya. Mungkin minggu depan itu materi terakhir ya. Karena tanggal 5, TUES-nya tanggal 12 ya. Ya, betul ya. Saya belum lihat kalender. Kalau tanggal 5 tanggal 12. Sudah, saya share tanggalnya ya. Jadi insya Allah tanggal 12 kita UAS. Jadi masih ada pertemuan sekali lagi di minggu depan insya Allah. Itu ya. Mungkin itu dulu dari saya. Ada lagi yang ditanyakan, saya lihat mungkin saya cukupkan ya, karena ini saya ada jam 10 harus ganti grup rapat ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang jelas, bisa nanti ditanyakan di diskusi atau bisa sampai tanyakan minggu depan. Terima kasih dari saya. Mungkin itu aja. Semoga bermanfaat. Semoga semuanya tetap semangat. Silakan materinya bisa sampai pelajari lagi, sampai otak-otak lagi. Sudah saya share di grup materi di e-learning. Silakan nanti diakses. Ya. Terima kasih dari saya. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.